Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita tentu pernah mengalami pada suatu ketika kita memikirkan sesuatu dan tiba-tiba apa yang kita pikirkan itu betul-betul hadir di depan kita. Misalnya ketika memikirkan seseorang, tidak lama kemudian orang itu menelpon atau datang ke rumah Anda. Dalam video ini saya akan menjelaskan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik yang merupakan salah satu hukum pikiran yang sangat dahsyat. Di dalam buku The Secret disebut hukum tarik-menarik atau Law of Attraction ini merupakan hukum yang paling kuat di alam semesta. Dan hukum tarik-menarik ini mempengaruhi hidup manusia, mempengaruhi benda-benda mati maupun makhluk-makhluk lainnya di alam semesta ini. Ketika kita belajar mengenai Law of Attraction, kita memahami bahwa pikiran itu adalah bagian dari potensi yang dimiliki oleh manusia yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan tujuan hidup kita di dunia ini. Saudara sekalian, ada 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk menggunakan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Yang pertama, meminta. Tahap meminta ini adalah memastikan apa sebenarnya yang kita inginkan, apa cita-cita dan impian yang ingin kita wujudkan. Jadi, kita perlu memperjelas gambaran-gambaran, pengalaman, objek-objek, atau peristiwa-peristiwa yang kita inginkan. Dengan memperjelas gambaran ini, maka pikiran bawah sadar kita akan merekam keinginan-keinginan kita yang akan ditransmisikan keluar ke alam semesta dan lingkungan sekitar kita. Pengertian meminta dalam langkah pertama ini bisa berarti kita menyebutkan dengan seksama keinginan-keinginan kita, menuliskan keinginan-keinginan atau tujuan yang ingin kita capai, membayangkan dengan seksama apa yang ingin kita dapatkan, atau menggabungkan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan dalam hati atau jiwa kita sebagai satu permintaan yang akan kita transmisikan keluar ke alam semesta atau kepada lingkungan sekitar kita. Jadi ini penting sekali bagaimana kita betul-betul memahami apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencapai satu kesuksesan di dalam bisnis, maka perlu diperjelas kesuksesan yang dimaksud. Misalnya ingin mendapatkan keuntungan berapa, ingin memperluas cabang pemasaran atau cabang penjualan, ingin meningkatkan keuntungan, meningkatkan penjualan, itu dapat kita rumuskan dan kita tetapkan di dalam pikiran kita sebagai tujuan yang akan kita capai. Tujuan yang ingin kita capai dapat juga berupa hal-hal yang lebih praktis, misalnya ingin bertemu dengan seseorang, ingin mendapatkan pengalaman kesuksesan, misalnya pada saat ujian, pada saat melamar pekerjaan supaya bisa diterima, atau mencapai satu pengalaman-pengalaman kesuksesan di dalam hidup Anda. Ini adalah langkah yang pertama. Memastikan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita wujudkan sebagai permintaan kita untuk diwujudkan melalui hukum-hukum pikiran. Langkah yang kedua adalah menyelaraskan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita rasakan. Menyelaraskan antara apa yang kita inginkan di dalam pikiran kita dengan penerimaan di dalam bawah sadar kita. Kita menyelaraskan antara
keinginan-keinginan kita dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Karena apa yang kita inginkan secara sadar harus didukung oleh keyakinan dan kepercayaan di dalam bawah sadar kita. Kita harus menerima apa yang kita inginkan di dalam bawah sadar kita sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang layak, sesuatu yang bisa diterima. Sehingga hati kita, perasaan kita merasa nyaman dengan tujuan-tujuan dan keinginan yang ingin kita capai. Antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan tidak boleh bertolak belakang. Nah, misalnya ketika kita menginginkan sesuatu kemudian muncul penolakan di dalam hati kita, maka jelas akan terjadi sabotase yang tidak akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena itu ketika kita sudah menetapkan tujuan, maka hati kita, jiwa kita, perasaan kita harus yakin bahwa apa yang kita inginkan itu akan segera terwujud. Dan hati kita, perasaan kita harus merasa nyaman dengan cita-cita, dengan tujuan-tujuan dan keinginan yang kita ingin wujudkan. Langkah yang ketiga adalah menerima perwujudan cita-cita dan impian kita dalam tingkat fisik. Ketika pikiran sadar kita telah menetapkan satu tujuan, perasaan kita, pikiran bawah sadar kita yakin dan merasa nyaman dengan tujuan itu, maka tindakan-tindakan fisik kita akan merefleksikan cita-cita dan keinginan kita. Jadi tindakan fisik ini sudah merupakan salah satu perwujudan dari keinginan-keinginan dan tujuan kita. Misalnya Anda ingin membangun satu bisnis baru, ketika bisnis itu telah direncanakan dalam pikiran kita, kemudian diperkuat oleh emosi dan pikiran bawah sadar kita, maka pada langkah ketiga ini kita mulai membangun bisnis itu secara fisik. Kita mulai menyiapkan atau menyediakan kantornya, mulai mencari mitra, mulai mencari relasi dan sebagainya. Jadi law of attraction ini bukan semata-mata kita hanya menggunakan pikiran kita untuk mendesain apa yang kita inginkan, tapi juga kita harus melibatkan emosi kita, pikiran bawah sadar kita, dan usaha-usaha lahiriah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Setelah ketiga dari aspek ini bisa kita padukan antara keinginan kita, antara perasaan kita dan tindakan kita, maka apa yang betul-betul kita inginkan akan segera terwujud. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.